Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Meranti, kelas 12 IP. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi hari akhir atau hari kiamat menurut bahasa artinya hari penghabisan. Quran surat Al-Baqarah surah 2 ayat 177 juga disebut hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhir kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir menurut Al-Qur'an dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Jadi kiamat sugro atau kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur lemburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat diantaranya Quran surat At-Takwir surah 81 ayat 1-3. Dan adapun hadis tentang hari kiamat yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqu sa'atu ila ala sirorinas, yang artinya tidak akan datang hari kiamat kecuali pada sejelek-jelek manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan adapun menurut teori fisika yaitu letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Jika suatu ketika matahari tidak muncul atau cahaya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Bukti indrawi terjadi hari kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantaran daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Dan yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Quran surat Al-Baqarah. Dan di sini juga ada periode hari akhir, yaitu yang pertama Yaumul Hasr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia diiringi ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Sesudah hancurnya dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang ketiga yaitu buku catatan. Jadi setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang dicatat malaikat raqib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat adalah Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan sesama dan teliti. Sedangkan Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebijakan dan kejahatan yang telah dibuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Dan yang kelima ada Asyirat, adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda,
Terbanglah jembatan Asyirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Neraka memiliki beberapa nama dan tingkatan penghuninya. Yang pertama, Jahim, yaitu neraka tempat penyimpanan bagi orang musyrik. Yang kedua, Hawiyah, yaitu neraka untuk orang yang ringan amalannya. Mereka mengajarkan kebaikan dicampur dengan keburukan. Yang ketiga, Syaqar, neraka tempat orang munafik atau orang yang mendustakan perintah Allah dan orang-orang yang tidak menegakkan sholat. Yang keempat, Lazah, yaitu untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah, dan menghina orang miskin. Yang kelima, Huthamah, yaitu neraka untuk orang yang suka mengumpulkan emas, perak, dan serakah, tidak mau zakat, serta suka menghina orang miskin. Yang keenam, yaitu Syair, neraka untuk orang kafir dan orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim. Dan yang terakhir yaitu 7, Wa'il, neraka untuk pengusaha dan pedagang yang licik atau curang. Nama-nama lain dari hari kiamat yaitu Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Dan yang kedua, Yaumul Razifah, artinya hari rindu besar. Yang ketiga, Yaumul Syaikah, artinya hari keguncangan. Yang keempat, Yaumul Hakah, artinya hari kepastian. Dan yang kelima, Yaumul Akhir, artinya akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lahir di dunia mempunyai hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini ada beberapa hikmah iman kepada hari akhir, yaitu yang pertama, munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia. Yang ketiga, senantiasa bertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan mewenahnya pada hati ini. Yang keempat, senantiasa bermotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Dan yang terakhir, yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi yang menghiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.